Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita masih melanjutkan materi tentang induksi Faraday, namun dengan sub bahasan yang berbeda. Adapun sub bahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang induktansi diri, koil Tesla, generator, dan transformator. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif, silahkan siapkan buku belajarnya dan kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Induktansi diri disimbolkan dengan L besar. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah rangkaian seperti gambar. Apabila suatu rangkaian tertutup seperti gambar, mula-mula lampu P menyala saat saklar ditutup, disebabkan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian arus listriknya diputus dengan membuka saklar, tetapi lampu masih tetap menyala beberapa saat sebelum padam. Kenapa bisa demikian? Hal ini terjadi karena timbulnya arus induksi atau induktansi diri yang disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnetik pada kumparan L. Jadi, untuk gambar pertama, ketika saklar ditutup, maka pada rangkaian ada arus yang mengalir, sehingga arus ini menyebabkan lampu menyala. Dan untuk gambar B, ketika saklar dibuka, arus putus, tidak mengalir lagi dalam rangkaian, tetapi ternyata lampu masih menyala sesaat kemudian sebelum padam. Nah, itu disebabkan karena timbulnya induktansi diri yang disebabkan oleh adanya perubahan fluks magnetik pada kumparan L. Kurang lebih seperti itu. Kita next. GGL induksi akan timbul pada rangkaian listrik jika ada perubahan fluks magnetik pada rangkaian tersebut. Efek induksi akan semakin besar jika pada rangkaian dipasang kawat penghantar atau kumparan yang memiliki N buah lilitan kawat. Setiap lilitan mengalami fluks magnet rata-rata sebesar fluks B akibat adanya arus I. Joseph Henry menyatakan bahwa GGL induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Secara sistematis, GGL induksi diri sesaat dirumuskan, E-in sama dengan minus L dikali DI per DT. Rumus ini digunakan apabila arus listrik dalam fungsi waktu. Dan GGL induksi diri rata-rata dalam selang waktu delta T adalah E-in sama dengan minus L dikali delta I per delta T. Rumus ini digunakan jika terjadi perubahan arus dari I1 menjadi I2 selama selang waktu delta T. Keterangan rumus, E-in sama dengan GGL induksi satuan dalam volt, L adalah induktansi diri satuan dalam Henry, delta I perubahan arus listrik, dan delta T selang waktu dalam detik. Induktansi diri solenoid. Perhatikan gambar. Induktansi diri sebuah solenoid dengan panjang L dan terdiri dari N buah lilitan dapat dihitung dengan rumus L sama dengan mu 0 dikali N pangkat 2 dikali A dibagi dengan L. L besar adalah induktansi diri solenoid, mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, di mana kalian sudah tahu kemarin tetapannya sebesar 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. N adalah jumlah lilitan solenoid dan A adalah luas permukaan solenoid yang ditembus medan magnet dan L adalah panjang solenoid dalam meter. Jika kumparan atau solenoid diisi bahan yang memiliki permeabilitas relatif mu R, induktansi diri kumparan menjadi. Jadi, kalau di dalam solenoid ini dimasukkan bahan, maka rumusnya menjadi LB sama dengan mu R dikali mu 0 dikali N pangkat 2 dikali A dibagi dengan L atau panjang dari solenoid. Jadi rumus yang di atas tinggal dikalikan dengan permeabilitas relatif dari bahan yang dimasukkan ke dalam solenoid tersebut. Energi yang tersimpan dalam kumparan atau solenoid dapat dihitung dengan rumus
W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. L tadi adalah induktansi diri dari sebuah solenoid. Keterangan rumus, L sama dengan induktansi diri kumparan dengan inti udara atau hampa, satuan dalam Henry. LB jika kumparannya diisi inti atau bahan. Mu 0 adalah tetapan 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per AM. Mu R adalah permeabilitas bahannya. Dan A adalah luas penampang yang ditembus medan magnet dalam meter kuadrat. Koil Tesla. Perhatikan gambar. Koil Tesla, penemunya Nikola Tesla, ilmuwan Rusia pada tahun 1891, adalah transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini menghantarkan energi listrik tanpa kabel. Koil Tesla berfungsi menghasilkan listrik arus bolak-balik frekuensi tinggi, arus rendah, dan tegangan tinggi. Perhatikan gambar. Jadi koil Tesla itu dapat membuat lampu menyala tanpa harus dihubungkan dengan kabel. Besar induktansi diri koil Tesla dapat dihitung dengan rumus M sama dengan mu 0 dikali N1 dikali N2 dikali A dibagi dengan L. Dengan keterangan rumus, M adalah induktansi diri koil Tesla atau induktansi bersama dari dua buah lilitan solenoid itu. N1 dan N2 adalah jumlah lilitan kumparan 1 dan 2. A adalah luas penampang koil Tesla meter kuadrat ini. Dan L yang di bawah adalah panjang koil Tesla ya. Kita next. Generator. Generator atau dinamo adalah alat untuk mengubah energi gerak mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja generator yaitu kumparan diputar dalam medan magnet sehingga fluks magnetnya berubah-ubah dan menimbulkan GGL induksi. Perhatikan gambar. Generator memiliki dua jenis, yaitu ada generator AC arus bolak-balik dan generator DC arus searah. Besar GGL induksi pada generator dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan E maksimum sin omega T. Rumus ini digunakan jika yang ditanya adalah GGL induksi pada saat T detik. Sementara untuk menghitung besarnya GGL maksimum itu bisa menggunakan rumus N dikali A dikali B dikali omega dengan keterangan rumus E maksimum sama dengan GGL maksimum satuan dalam volt. Omega adalah kecepatan sudut putaran dari kumparan generator radian per sekon. N adalah jumlah lilitan kumparannya. B induksi magnet. A luas kumparan dan T adalah waktu dalam sekon. Generator sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang pertama adalah sebagai pembangkit tenaga listrik, di mana generator merupakan komponen utama untuk dapat membangkitkan tenaga listrik. Kemudian generator juga memberikan cadangan listrik di tempat umum. Kemudian generator juga dimanfaatkan sebagai solusi listrik pada daerah pedalaman. Kalau kalian tidak tahu seperti apa generator, jika di rumah kalian ada genset, nah itu adalah salah satu dari jenis generator. Kita next. Transformator atau yang lebih dikenal dengan trafo. Transformator adalah alat yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan arus bolak-balik tanpa kehilangan daya yang cukup besar. Atau transformator juga bisa didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan nilai tegangan. Perhatikan gambar berikut. Transformator terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada inti besi, kemudian ada kumparan primer sebagai input, dan kumparan sekunder sebagai output. Jumlah lilitan pada kumparan primer disimbolkan dengan NP, dan jumlah lilitan pada kumparan sekunder disimbolkan dengan NS. Kalau dibikin diagram, maka kurang lebih
Trafo digambarkan seperti ini ya, di mana di sini ada kumparan primer, kumparan sekunder, arus primer, arus sekunder, tegangan primer, dan tegangan sekunder. Primer itu adalah input atau masukan, dan sekunder adalah output atau keluaran. Kurang lebih gambarnya dalam kehidupan sehari-hari trafo itu seperti ini. Prinsip kerja trafo. Ketika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus listrik bolak-balik akan mengalir melalui kumparan primer. Oleh karena arus bolak-balik berubah secara sinusoidal, fluks magnet yang dihasilkannya juga berubah secara sinusoidal. Fluks magnet tersebut menginduksi kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder timbul tegangan atau arus yang juga berubah secara sinusoidal. Perhatikan gambar, ketika kumparan primer ini dihubungkan dengan tegangan primer, tegangan bolak-balik, maka pada kumparan primer akan mengalir arus primer. Arus primer ini akan menginduksi inti besi, sehingga pada inti besi terjadi perubahan fluks magnetik. Perubahan fluks magnetik inilah yang menyebabkan timbulnya tegangan dan arus pada kumparan sekunder. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari prinsip kerja trafo. Kita next. Persamaan trafo. Perhatikan gambar. Di primer ini biasanya dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Jadi menghubungkan dengan sumber tegangan itu di kumparan primer, sementara di kumparan sekunder itu dipasang alat-alat listrik misalnya seperti lampu, televisi, dan lain sebagainya. Pada trafo berlaku NP dibanding dengan NS sama dengan VV dibanding dengan VS sama dengan IS dibanding dengan IP. Keterangan rumus, NP adalah jumlah lilitan primer, NS adalah jumlah lilitan sekunder, IP adalah tegangan pada kumparan primer, PS tegangan pada kumparan sekunder, IP adalah arus listrik pada kumparan primer, dan IS adalah arus listrik pada kumparan sekunder. Jadi rumus yang digunakan adalah ini. Ini menggunakannya tinggal disamadengankan saja. Kalau yang diketahui lilitan dan tegangan, maka cukup NP per NS sama dengan PP per VS. Kalau yang diketahui lilitan dan arus, maka yang digunakan NP per NS sama dengan IS per IP ya. Untuk IS dan IP terbalik ya. Jangan sampai salah nanti ketika menggunakan rumusnya. Kita next. Jenis-jenis trafo. Seperti yang sudah saya singgung di awal, bahwa trafo itu adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, sehingga berdasarkan kemampuan mengubah tegangan, ada dua jenis transformator, yaitu transformator step up itu menaikkan, dan transformator step down itu menurunkan. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan atau memperbesar tegangan bolak-balik suatu sumber. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwasannya yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik itu adalah di primer. Kalau dinaikkan tegangannya, artinya tegangan sekunder nanti harus lebih besar dibandingkan dengan tegangan primernya. Nah, sehingga syaratnya berlaku tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primernya. Lilitan sekundernya lebih besar juga dibandingkan dengan lilitan primernya, namun arus sekundernya lebih kecil dibandingkan dengan arus primernya. Sementara untuk trafo step down berfungsi untuk menurunkan atau memperkecil tegangan bolak-balik suatu sumber. Artinya, tegangan sekunder nanti harus lebih kecil daripada tegangan primer yang menjadi sumbernya. Dia diturunkan dari tinggi ke rendah, artinya diturunkan. Sehingga syaratnya atau ciri-cirinya, tegangan primernya lebih besar dibandingkan sekunder, lilitan primernya lebih besar dibandingkan lilitan sekunder, tetapi arus primernya lebih kecil dibandingkan dengan arus sekunder. Nah, ciri trafo step up dan trafo step down ini
harus benar-benar dipahami karena nanti ketika ulangan teori seperti ini akan saya keluarkan. Kita next. Efisiensi trafo dilambangkan dengan C. Efisiensi adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluaran PS dengan daya masukan PP. Nilai efisiensi transformator dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer dikali 100%. Sebelumnya di materi listrik arus searah, kalian sudah pernah belajar tentang rangkaian listrik. Di sana saya ada menyinggung tentang rumus daya listrik, yang mana rumus daya sendiri adalah V dikali I. Jadi kalau dia PS, berarti VS dikali IS dibagi VP dikali IP, baru dikali dengan 100% ya. Kalau di soal diketahui nilai dayanya, maka menggunakan rumus yang pertama. Tetapi kalau di soal hanya diketahui tegangan dan arusnya, maka menggunakan rumus yang kedua. Nah, sebuah trafo semakin besar nilai efisiensinya, maka semakin efisien trafo tersebut bila digunakan. Keterangan rumus, C adalah efisiensi transformator, satuan dalam persen, PP daya masukan atau daya primer ya, PS adalah daya keluaran, daya sekunder, VP tegangan pada kumparan primer, VS tegangan pada kumparan sekunder, IP arus primer, dan IS adalah arus sekunder. Sekarang kita coba ke contoh soal. Sebuah kumparan atau solenoid mempunyai induktansi diri 500 mH. Dalam kumparan tersebut terjadi perubahan arus listrik dari 100 mA menjadi 40 mA dalam waktu 0,01 sekon secara beraturan. GGL induksi diri yang muncul dalam kumparan itu sebesar. Jadi di sini diketahui induktansi dirinya ya, L ya. L sama dengan 500 mH. Kalian jangan bingung jika ada tanda M di depan satuan, itu maknanya adalah mili ya. Jadi M ini artinya mili. Nah, mili sendiri itu nilainya 10 pangkat minus 3. Jadi kalau kita rubah satuan ini, maka menjadi 500 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kita sederhanakan dulu. 5 kali 10 pangkat minus 1 Henry. Kemudian terjadi perubahan arus dari 100 mA menjadi 40 mA. Jadi di sini I1 sama dengan 100 mA dan I2-nya adalah 40 mA. Nah, ini kita cari selisihnya dulu, delta I ya, sama dengan I2 dikurang I1. Nah, ini sama dengan 40 mA dikurang dengan 100 mA. Hasilnya adalah minus 60 mA. Nah, ini kita rubah ke ampere, jadinya minus 60 kali 10 minus 3 ampere. Sederhanakan, minus 6 kali 10 pangkat minus 2 ampere. Kemudian waktu di situ juga ada 0,01 sekon. Pertanyaannya adalah berapa besar GGL induksinya? Ini yang ditanya. Kita langsung masuk rumus ya. Gunakan GGL induksi sama dengan minus L dikali delta I per delta T. Kita masukkan saja angkanya. Minus 5 kali 10 minus 1 dikali dengan minus 6 kali 10 minus 2 dibagi 0,01. Minus ketemu minus positif ya. Sehingga 6 kali 5 adalah 30 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,01 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus ya minus 2 ya. Maka ini 10 minus 2 sama dengan 30 kali 10 minus 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 30 kali 10 minus 1
atau setara dengan 3 volt ya, karena diambil 0,1 maka ini habis. Ya, maka hasilnya adalah 3 volt. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, ingat ya, mili itu 10 minus 3. Jadi kalau mili Henry sama dengan 10 minus 3 Henry. Kalau mili ampere sama dengan 10 minus 3 ampere. Ingat, M itu mili. Nah, itu diingat baik-baik. Kita next ke contoh berikutnya. Solenoid sepanjang 20 cm dengan jumlah lilitan 40 dan luas penampang 0,05 cm kuadrat. Ya, kita tulis dulu panjangnya 20 cm. Ini sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian jumlah lilitannya 40. N sama dengan 40. Dan luas penampang sama dengan 0,05 cm kuadrat. Kita rubah saja. 0,05 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Sederhanakan 5 kali 10 pangkat, ini geser 2 langkah ya, berarti minus 6 meter kuadrat. Mu nolnya 4pi kali 10 minus 7 Weber per AM. Pertanyaannya adalah induktansi dirinya. Nah, ingat rumusnya bahwa induktansi diri solenoid L sama dengan mu nol dikali N pangkat 2 dikali A dibagi L. Nah, sekarang kita hitung 4pi kali 10 minus 7, kemudian 40 kuadrat, kemudian 5 kali 10 minus 6 dibagi L-nya 20 kali 10 minus 2, atau kita bikin menjadi 2 kali 10 minus 1. Boleh ya? Kalau diambil nolnya 1, maka pangkatnya kurang 1. Sekarang kita selesaikan. 4pi dibagi 2, boleh. Hasilnya adalah 2pi kali 10 minus 7. 40 kuadrat itu 1600 dikali 5 kali 10 minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Sama dengan 16.000 pi kali 10 minus 7 kali 10 minus 6 bagi 10 minus 1. Nah, ini kalau saya ambil nolnya 3, nanti pangkatnya berkurang ya. Kita sederhanakan dulu. Sama dengan 16.000 pi kali 10 pangkat minus 13 dibagi 10 pangkat minus 1. Ini ambil saja pangkatnya 3, ini berkurang 3 ya. Jadinya pangkat minus 10. Jadi 16 pi kali 10 minus 10 tambah 1. Maka hasilnya adalah 16 pi kali 10 pangkat minus 9 Henry. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita next. Kumparan dengan induktansi 0,5 Henry. L sama dengan 0,5 Henry. Dialiri arus yang berubah-ubah sesuai dengan persamaan. I sama dengan minus 3T pangkat 2 plus 6T plus 8. Kemudian pertanyaannya adalah, jika GGL induksi diri, jadi GGL-nya sudah diketahui, nilainya 27 volt. Pertanyaannya adalah terjadi pada saat, artinya waktu ya. Ditanya waktunya berapa. Nah, ini karena I-nya dalam bentuk fungsi waktu, maka kita menggunakan rumus GGL in sama dengan minus L dikali DI per DT. Jadi nanti I-nya kita turunkan terhadap waktu. Kita masukkan saja angkanya, ini 27 sama dengan minus 0,5. Baru kita kali dengan D, turunan dari minus 3T kuadrat plus 6T plus 8 per DT. Nah, ini kita turunkan. Ini tulis dulu 27 sama dengan minus 0,5 dikali dengan turunan dari minus 3T kuadrat adalah, itu 2 kali 3 minus 6, jadi ini minus 6T, ditambah turunan dari 6T adalah 6 ya. Karena itu pangkatnya 1, maka diturunkan terhadap T ya, habis T-nya. Nah, 8 turunkan terhadap T 0 ya, maka hasilnya ini. Nah, ini kita kalikan dulu. 27 sama dengan minus 0,5 dikali minus 6, hasilnya adalah
3T. Kemudian minus 0,5 dikali plus 6 adalah minus 3. Nah, baru ini minus kita pindahkan ruas menjadi positif, jadinya 27 ditambah 3 sama dengan 3T. Ini hasilnya 30 sama dengan 3T, sehingga T sama dengan 30 dibagi 3, hasilnya adalah 10 sekon ya. Kita next. Sebuah kumparan solenoid mempunyai induktansi diri 8 kali 10 pangkat minus 4. Jadi L sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 4 Henry. Dalam kumparan tersebut terjadi perubahan arus dari I1-nya sama dengan 0,05 ampere menjadi 0,09 ampere. Berarti ini selisihnya kalau kita kurangkan 0,09 dikurang 0,05, hasilnya adalah 0,04 ampere dalam selang waktu delta T ya, 0,01 sekon. Jika selama selang waktu terjadi perubahan flux, ternyata ada perubahan fluxnya, nilainya 0,02 Weber. Pertanyaannya adalah banyaknya lilitan. Di rumus Henry, itu tidak ada lilitan, tetapi di rumus Faraday ada lilitan. Nah, maka kita tinggal menyamakan saja bahwa GGL induksi miliknya Faraday itu sama dengan GGL induksi yang Henry ya. GGL induksi Faraday rumusnya kan min N delta flux per delta T. Sementara untuk Henry minus L dikali delta I per delta T. Tadi dikatakan bahwa selang waktunya sama, maka ini kita coret ya. Tanda minus pun kita coret. Sehingga sisa rumusnya N dikali delta flux sama dengan L dikali delta I. Karena pertanyaannya N, maka pindah saja yang fluxnya. L dikali delta I dibagi delta flux. Kita masukkan L-nya 8 kali 10 minus 4. Delta I-nya 0,04 dibagi delta fluxnya 0,02. 0,04 dibagi 0,02 hasilnya 2. 2 kali 8, 16 kali 10 minus 4. Kita next. Masih tentang solenoid, namun terkait dengan koil Tesla. Di sini panjangnya diketahui 20 cm, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian lilitannya 400. Lilitan 1 ya. Lilitan 2 100, kemudian luasnya sama dengan 15 cm kuadrat. Ini sama dengan 15 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Pertanyaannya adalah induktansi bersama. Langsung masukkan ke rumus. M sama dengan mu 0 dikali N1 dikali N2 dikali A dibagi L. Sama dengan 4pi kali 10 minus 7 dikali 400 dikali 100 dikali 15 kali 10 minus 4 dibagi dengan 2 kali 10 minus 1. Kita hitung sama dengan 4pi kali 10 minus 7 kali 200 kali 100 itu 20.000. Nolnya ada 4. Kali 15 10 minus 4 dibagi 10 pangkat minus 1. 0 pada 20.000 ini bisa kita coret. Nolnya ada 4, maka yang 10 min 4 habis ya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 15 itu hasilnya 60 pi kali 10 minus 7 minus 1 yang di bawah pindah ke atas jadi plus. Sama dengan 60 pi kali 10 minus 6 atau setara dengan 6 pi kali 10 minus 5 Henry. Kita next.
Sebuah generator memiliki kumparan dengan luas ya. Jadi ini luasnya, cuma kita rubah saja ke meter kuadrat, jadinya 200 kali 10 minus 4 meter kuadrat atau setara dengan 2 kali 10 minus 2 meter kuadrat. Jumlah lilitannya 5000, jadi N ya. Kemudian kecepatan sudutnya omega 1200 dan medan magnetnya ini B ya, 2 kali 10 minus 3. Pertanyaannya adalah GGL maksimum. Nah, ini kita langsung masuk rumus saja. GGL maksimum sama dengan N AB omega sama dengan 5000 dikali 2 kali 10 minus 2 dikali 2 kali 10 minus 3 dikali dengan 1200. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini 10 minus 2 dengan 10 minus 3. Berarti minus 5 ya. Maka kita selesaikan dulu. 5000 kali 2 kali 2 kan 4 ya. 4 kali 10 minus 5 kali 1200. Nah, ini kan 10 minus 5 artinya nolnya 5, tetapi koma. Maka yang ini bisa kita coret. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini habis. Ya, sehingga hasilnya 4 kali 5, 20 kali 12. Sama dengan 240 volt. Kita next. Sekarang trafo, ingat ini primer dan ini adalah sekunder. Yang diketahui otomatis ini adalah primer lilitannya dan ini sekunder lilitannya dan ini tegangan primer. Pertanyaannya adalah tegangan lampu, berarti tegangan sekunder. Nah, kita langsung masuk rumus NP dibagi NS sama dengan Vp dibagi Vs. NP-nya 400, NS-nya 100, Vp-nya 220, Vs yang ditanya. Kita selesaikan. 400 dengan 100 itu boleh atas bawah dicoret. Nolnya jadinya 4/1 sama dengan 220 per Vs. Kita kali silang saja. 4 kali Vs sama dengan 220 dikali 1, maka hasilnya tetap 220. Maka Vs sama dengan 220 dibagi 4 ya. Sama dengan 55 volt. Oke, bisa dipahami? Kita next. Masih terkait dengan trafo, ada tegangan primer, ada tegangan sekunder, ada arus sekunder. Pertanyaannya adalah arus primer. Maka kita langsung jawab, tegangan primer dibagi tegangan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Ingat ya, untuk arus dia terbalik rumusnya. Nah, ini kita masukkan saja angkanya. Primernya 100 dibagi 50 sama dengan 0,4 dibagi IP. Ini kita coret. Maka ini 10/5 sama dengan 0,4 per IP. Kita kali silang. 10 kali IP sama dengan 4 kali 5, 20. Kalau 0,4 kali 5, 2 ya. Maka IP-nya sama dengan 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,2 ampere. Kurang lebih seperti ini cara menghitung kalau yang diketahui adalah tegangan dan arus ya. Sama nanti misalnya lilitan dan arus, caranya kurang lebih seperti ini ya. Kita next. Oke, sekarang soal menghitung efisiensi dari sebuah trafo. Sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 1 ampere dan 0,5. Jadi ini adalah arus primer, ini adalah arus sekunder. Jika tegangan primer dan sekundernya masing-masing 1000 dan 800, maka ini tegangan primer, ini tegangan sekunder. Pertanyaannya adalah hitung efisiensi trafo tersebut. Maka kita langsung menggunakan rumus efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer kali dengan 100%. Karena yang diketahui adalah tegangan dan arus, maka rumusnya berubah menjadi tegangan sekunder kali arus sekunder bagi tegangan primer kali arus primer kali 100%.
Kita masukkan angkanya, 800 dikali 0,5 dibagi dengan 1000 dikali 1 kali 100% sama dengan 400 per 1000 kali 100%. Ini kita coret nolnya 2 atas bawah, maka 4 dibagi 10 adalah 0,4 kali 100% sama dengan 40%. Nah, ini adalah cara menghitung efisiensi dari sebuah trapo ya. Kurang lebih seperti ini. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sekarang tugas ya. Saya ada 5 tugas untuk kalian. Yang pertama adalah menghitung induktansi diri menggunakan rumus E sama dengan minus L dikali delta I dibagi delta T. Silahkan dihitung. Kemudian yang kedua adalah menggunakan hubungan antara GGL induksi miliknya Faraday dan GGL induksi dari Joseph Henry. Yang ketiga adalah koil Tesla. Yang keempat, menghitung besar tegangan primer dari sebuah trapo. Dan yang kelima adalah menghitung berapa besar kuat arus sekunder dari sebuah trapo jika yang diketahui adalah efisiensi traponya. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka tuntas untuk materi induksi Faraday, sehingga next pertemuan kita masuk pada evaluasi atau ulangan untuk materi induksi Faraday. Silahkan belajar, mudah-mudahan kalian paham berdasarkan video pembelajaran sederhana yang saya buatkan untuk kalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.